Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para mahasiswa, peserta pembelajaran metodologi pembelajaran pendidikan Islam anak usia dini dimanapun Anda berada, baik itu yang ada di kampus maupun yang ada di tempat tinggal masing-masing. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bermujaah atas izin Allah berjumpa kembali dalam mode yang cukup terbatas karena virtual, tapi di sisi lain juga tidak terbatas karena kita tidak dibatasi oleh waktu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita terkait apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya sesuai dengan referensi yang kita gunakan, ada bukunya Joyce, Models of Teaching. Di sana disampaikan bahwasanya model-model pengajaran atau model-model pembelajaran itu ada 4, sudah kita singgung di pertemuan terdahulu. Ada rumpun sosial, ada model-model yang tergabung dalam rumpun sosial, ada model-model pembelajaran yang tergabung dalam pemrosesan informasi, kemudian ada yang tergabung dalam rumpun personal, ada pula yang tergabung dalam rumpun sistem perilaku atau behavioral system. Nah, kalau pada diskusi sebelumnya kita melihat bagaimana jalan tidaknya group investigation sebagai bagian dari rumpun sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas salah satu metode pembelajaran yang saya yakin semuanya saja itu sudah seringkali mendengarnya, entah di jenjang pendidikan anak usia dini maupun di jenjang pendidikan dasar khususnya. Metode apa yang dimaksud? Pembahasan kita kali ini adalah tentang role playing. Role playing, role itu peran, playing itu bermain. Maka bermain peran akan kita ulas lebih dalam kepada kesempatan kali ini. Mengapa perlu kita singgung? Ada beberapa alasan. Nah, alasannya apa saja, rasionalisasinya itu seperti apa, kita akan selami bersama selama kurang lebih ya setidaknya 1 jam ke depan. Baik, para mahasiswa sekalian, kalau di kelas ini ada yang memiliki anak usia dini, entah itu adik, entah itu keponakan, entah itu anak tetangga, saya yakin semuanya saja pernah menemani mereka bermain, dalam hal ini adalah bermain peran, entah itu peran yang diperankan, yang dimainkan itu apakah dia superhero, apakah dia profesi tertentu, apakah dia berkaitan dengan gender, dan seterusnya. Sama halnya dengan apa yang saya alami, bahwasanya bermain peran juga sering saya lakukan bersama dengan anak-anak saya. Entah ketika suatu waktu anak perempuan saya mengajak untuk main peran sebagai penjual pembeli, pada suatu waktu kakaknya yang laki-laki mengajak saya untuk
bermain yang tadi saya sebutkan adalah superhero, pahlawan-pahlawanan. Itu menarik sekali sesungguhnya, dan itu memang dunia mereka ya. Maka tidak heran kalau bermain peran juga menjadi metode pembelajaran yang digunakan di satuan PAUD. Entah itu di kelompok bermain, entah di TKA, entah itu di TKB. Kalau pada suatu kesempatan boleh dilakukan pengamatan, kira-kira peran-peran apa yang dimainkan oleh anak-anak di satuan PAUD, dan nanti kemudian bisa diidentifikasi peran apa yang belum pernah dimainkan oleh mereka. Apakah betul apa yang tadi kita sebutkan, bahwasanya yang dimainkan itu rata-rata perannya itu berkaitan dengan jiwa kelaki-lakian, misalnya kepahlawanan. Kemudian rata-rata yang perempuan pasaran, bahasa Jawanya itu jual beli, kemudian make upan, dandan, dan seterusnya. Apakah hanya itu? Artinya tidak, masih ada peran-peran lain yang sesungguhnya dapat menjadi stimulus, jadi sebuah rangsangan bagi anak-anak supaya jiwa sosialnya itu berkembang. Nah, mengapa bermain peran itu menjadi bagian dari rumpun sosial yang disebutkan oleh Bruce Joyce? Nah, ini juga kita akan singgung. Jadi ketika kita memainkan peran atau bermain peran, itu memang rata-rata disadari atau tidak, kita akan membutuhkan seorang partner atau lebih untuk memainkan permainan yang kita perankan. Kalau tadi kita mencontohkannya dengan bermain peran jual beli, tentu ada yang berperan menjadi penjual, ada yang berperan menjadi pembeli. Nah, yang diharapkan oleh Bruce Joyce di sini adalah bermain perannya itu tidak sekedar bermain peran, tetapi sesuai dengan sintaksnya, sintaks itu ya langkah-langkahnya yang ditawarkan oleh Bruce Joyce, itu diharapkan nanti ada sesuatu yang lebih yang tidak hanya sekedar main peran. Apa itu? Nanti kita akan lihat bersama. Sebagai pengantar, bahwasanya dalam bermain peran, kan anak itu akan menjelajahi, mengeksplorasi apa yang dijelajahi. Yang dijelajahi antara lain adalah masalah hubungan manusia. Hubungan seorang anak dengan anak yang lain, hubungan anak dengan orang dewasa, eksplorasinya berupa masalah dengan memerankan situasi terkait masalah itu. Itu sebagai pengantar, sehingga setelah situasi dan masalah itu kemudian didramakan, diperankan sesuai dengan peran masing-masing, itu secara metodologis kemudian seorang guru atau orang dewasa atau orang tua kita di sisi kanan kiri anak, kemudian kita bisa mengajak mereka diskusi. Apa nak yang tadi kamu perankan? Mengapa tadi perannya seperti itu? Kemudian kok tidak seperti ini perannya? Misalnya saja kok biasanya yang pernah melihat di salah satu channel anak-anak itu kan ada beberapa anjing yang dipanggil oleh ketuanya untuk membantu menolong sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai pemadam kebakaran, ada yang berperan sebagai kendaraan berat dan sebagainya. Seperti Bigu itu filmnya itu. Nah, itu
sejatinya di situ juga kemudian perlu didiskusikan setelah bermain peran. Apa yang diperankan dan mengapa peran. Kok biasanya yang dilakukan misalnya pemadam anjing si pemadam kebakaran itu adalah memadamkan api dengan airnya, tetapi di kesempatan yang berbeda anak itu memainkan peran eh, apa namanya tadi seorang penolong tadi dengan apa namanya memanfaatkan alat pemadam kebakaran untuk misalnya mengisi sumur yang kosong dan apa namanya memenuhi galon-galon air yang habis karena kekeringan dan sebagainya. Itu kan menarik juga untuk diulas. Mengapa kok itu yang diperankan? Nah, dengan demikian kalau misalnya tadi sebetulnya fungsi utamanya adalah pemadam kebakaran itu memadamkan api, kemudian anak itu ternyata melakukan peran yang lain, yaitu dengan mengisi galon karena kekeringan untuk diminum orang-orang. Itu kan sebetulnya anak itu sudah mendapatkan imajinasi yang positif di sana, menunjukkan imajinasi yang positif di sana. Di mana dia punya sifat suka membantu karena ingin memberikan airnya kepada orang yang membutuhkan. Karena di situ tidak ada kasus kebakaran kebetulan. Nah, kemudian anak itu yang berperan sebagai pengisi galon dengan air pemadam kebakaran tadi dianggap juga sebagai pemecah masalah karena masalah kekurangan airnya itu setidaknya teratasi pada saat itu. Sehingga dengan demikian anak ketika bermain peran seperti itu, ia dapat mengeksplorasi perasaannya bagaimana ketika membantu orang yang membutuhkan air, kemudian sikap yang seharusnya itu seperti apa, kemudian nilai-nilai yang diajarkan itu apa saja, apakah pamrih atau tanpa pamrih, dan seterusnya dan seterusnya. Para mahasiswa sekalian, berikutnya adalah bermain peran sebagai model of teaching atau sebagai model pembelajaran itu mempunyai dua dimensi ya, dimensi yang menunjang fungsi dari bermain peran itu sendiri. Yang pertama, dimensi kita sebagai seorang individu, yang di sisi berikutnya adalah dimensi kita sebagai makhluk sosial. Nah, ketika berbicara tentang dimensi individu, dengan bermain peran kita bisa menelaah, mengkaji posisi kita itu seperti apa ketika ada sesuatu yang bermasalah seperti yang tadi saya contohkan itu kekurangan air. Apakah kita tergolong orang yang cuek atau justru kita tergolong orang yang memiliki empati dan simpati yang tinggi terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya, kadang-kadang kita kalau dihadapkan pada yang namanya kebutuhan kan kita sendiri sebetulnya butuh dengan air yang ada, apalagi kondisi memang lagi kemarau atau kekeringan ya. Sehingga mau tidak mau kita dibenturkan oleh kebutuhan kita sebagai seorang konsumen air. Kita juga di waktu yang sama juga dihadapkan pada masalah sosial tadi. Itu sebagai dimensi yang pertama, dimensi individu. Nah, bagaimana dengan dimensi sosial? Bermain peran juga memungkinkan kita untuk contohnya bekerja sama dalam menanggulangi suatu masalah sosial, terutama masalah hubungan kita dengan kakak kita. Kan kadang-kadang anak usia dini itu antara kakak dan adik itu
saling saling mengusili ya, saling mengusili. Ya meskipun sejatinya itu mengusilinya itu dapat dikatakan sebagai tanda sayangnya dia ya, tanda perhatiannya dia. Nah, itu kan bisa dipecahkan sesungguhnya ketika mereka kakak beradik itu diajak untuk bermain peran, situasi-situasi yang selama ini membuat mereka berdua itu saling mengusili itu sebetulnya bisa tahap demi tahap untuk dikurangi ya. Bagaimana menjadi seorang kakak yang baik. Jadi ditukar tuh kalau pernah melihat ya di salah satu stasiun TV ada jika aku menjadi. Nah, bagaimana ketika adik itu menjadi kakak, bagaimana kakak itu menjadi seorang adik, nah ditukar itu. Ya, kadang-kadang saya juga pernah mengalami seperti itu. Jadi oleh anak-anak itu disetting ayah yang jadi mas, kemudian ibu yang menjadi kakak, kakak yang menjadi ayah, dan bagaimana itu diperankan oleh mereka yang sejatinya tidak dalam posisi sebenarnya. Nah, itu menarik juga. Jadi ada dimensi pribadi, ada dimensi sosial. Dengan bermain peran yang yang biasanya kita cenderung pendiam, kemudian cenderung malu kucing. Nah, itu kan kita akan menjadi ditarik, terpaksa untuk ditarik untuk memainkan peran yang di-setting oleh guru, oleh orang tua kita, atau siapa yang bertugas sebagai sutradara di sana. Sehingga lambat laun kita malunya kita itu berkurang menjadi lebih berani ketika berhadapan dengan orang yang ada di sekitar kita. Kemudian dalam bermain peran, anak menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Nah, itu jelas. Jadi bagaimana ketika kita berposisi menjadi seorang penjual, menjadi seorang pembeli, interaksinya seperti apa, menjadi seorang pembeli itu harusnya bagaimana, jadi seorang penjual itu supaya pembeli itu tertarik itu bagaimana, tidak beralih ke lain hati itu bagaimana. Itu kan yang perlu diperankan ketika karakternya itu adalah karakter penjual dan karakter pembeli. Maka dari itu inti dari bermain peran itu adalah adanya keterlibatan ya, semua aktor yang ada di dalamnya. Kalau satu saja yang aktif, ada 3 anak, satu saja yang aktif, yang 2 itu ternyata tidak aktif sama sekali, ya akan susah itu proses bermain perannya. Susah juga seseorang yang aktif tadi, anak yang aktif tadi itu untuk kemudian menjelajahi perasaan dia kepada orang lain. Itu susah karena tidak ada respon kan. Misalnya yang satu inginnya menjadi penjual, yang lain tidak ada yang mau menjadi pembeli, maunya menjadi penjual semua. Nanti yang mau menjadi pembeli siapa? Nah, akhirnya yang yang ada tidak ada interaksi di proses bermain peran. Nah, kemudian dengan bermain peran maksud saya, itu kita bisa mendapatkan wawasan tadi yang sudah kita singgung tentang sikap, nilai, dan persepsi. Terutama yang persepsi di sini ya, dari sudut pandang kita itu orang yang kita temui itu sebetulnya orang yang bisa kita percayai atau tidak, itu kan akan tampak itu setelah 1, 2, 3 menit berinteraksi di proses main peran itu.
Ini sebetulnya anak yang ada di hadapan kita itu sebenarnya dia itu malu tapi punya keberanian tapi tidak ditampakkan, gitu kan. Sudut pandang kita diuji di sana, gitu. Ya tidak hanya kita ya, tapi anak-anak juga ya, sudut pandangnya anak-anak. Karena selama ini kalau usia katakanlah usia 4, kemudian ya 3, 4, sampai 5 itu kan cenderung waspada ya, waspada dengan orang-orang yang anak cenderung waspada dengan orang-orang yang gitu. Ya kita dicoba dengan bermain peran, nanti dia akan anak akan mengenal lebih jauh kondisi sosial di sekitarnya itu seperti apa. Orang-orang anak-anak yang ada di kanan kirinya itu apakah memang bisa diajak bermain atau tidak, justru tidak dapat diajak untuk berinteraksi. Kemudian terkait dengan sintaks ya, tadi kita sebutkan istilah sintaks. Jadi Bruce Joyce itu punya sintaks. Sintaks bermain peran itu apa saja? Sintaksnya adalah yang pertama itu warming up ya, ini ada pemanasannya. Nanti kita share sintaksnya. Yang pertama adalah warming up. Apa yang kita lakukan di sini, kita sebagai guru atau sebagai orang yang dewasa, kita identifikasi masalahnya. Jadi bermain peran itu bermain peran yang ada masalahnya. Misalnya ketika anak itu ingin bermain peran berupa konstruksi, bagaimana ketika dua buah balok itu ditata, kemudian dia roboh. Nah, roboh itu kan masalah. Sehingga nanti dengan proses main peran yang dijalankan anak itu, mereka akan dengan caranya sendiri-sendiri, dengan caranya masing-masing, itu akan membahas dengan anggotanya, dengan aktor-aktor yang ada di proses bermain peran itu untuk mengatasi masalah itu bagaimana. Jadi kita dalam tanda kutip tinggal menyimak aja, itu akan diapakan itu dua balok kok ditata tapi jatuh atau roboh, itu akan dibagaimanakan. Nah, masalah yang lain misalnya kalau temanya kita adalah tema tanaman. Nah, bagaimana bila tanaman yang kita minggu kemarin tanam itu ternyata mati, nah, misalnya tomat atau cabai, nah itu kan kita bisa perankan, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi yang paling dekat ya petani ya, profesi yang dengan tanaman ya, petani atau peladang atau apa istilahnya, penjual obat tanaman maksudnya, itu kan bisa. Bagaimana supaya tanaman itu hidup kan, itu akan dipikirkan oleh anak di proses bermain peran itu. Kemudian setelah warming up dengan mengidentifikasi masalah, sintaks berikutnya atau langkah berikutnya dalam menjalankan bermain peran adalah memilih partisipan atau memilih aktor. Memilih aktor itu mungkin untuk permainan peran yang pertama itu cari anak yang sekiranya bisa menjadi model ya, model bagi anak-anak yang lain, sehingga anak-anak yang lain berikutnya bisa mengikuti gaya atau dengan gaya mereka sendiri untuk main peran. Nah, jadi analisis dan seleksi pemain kayak audisi. Tentu kita yang sudah berkecimpung dengan mereka semua setiap hari, kita akan lebih mengenali siapa yang patut menjadi protagonis, antagonis, kemudian yang menjadi biang masalah misalnya. Oh ternyata tanamannya mati itu karena diinjak-injak, itu kan berarti kan ada masalah. Gitu. Kemudian setelah memilih aktor atau partisipan, kita alurnya bagaimana nih? Nah, kita setting alur ceritanya. Apakah tiba-tiba tanamannya mati atau kita alurnya mundur atau maju kayak film-film itu. Kita guru
atau orang tua bisa menjadi sutradara, nanti anak-anak yang menerjemahkan apa yang ada di pikiran kita. Kemudian karena apa namanya, untuk tujuan awal kita adalah modeling, bermain perannya adalah modeling bagi anak-anak yang lain yang mungkin pemalu, pendiam. Ya, yang pemalu tadi kita tugaskan sebagai observer atau pengamat ya. Jadi kita siapkan pengamatnya. Apa yang harus diamati? Oh, ternyata pemeran petani tadi itu melakukan ini dan ini, sementara orang yang menjadi biang masalah tadi itu melakukan ini dan ini, kemudian orang yang memberikan solusi itu melakukan ini dan seterusnya. Nah, berikutnya apa yang kita lakukan inilah inti dari bermain peran. Kita saatnya bermain. Nah, tugas kita ketika anak bermain itu kita kelola mulai dari posisi tempat bermainnya, kemudian waktunya, dan apa saja sebagai atribut pendukungnya kita kelola di. Nah, baru kemudian setelah anak-anak memainkan perannya, oh anak ini sudah berhasil memerankan sebagai petani yang merawat tanaman atau belum, kan kita cek dengan langkah berikutnya, yaitu discuss dan evaluate atau diskusi dan evaluasi. Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita pikirkan di awal, alurnya runtut atau bagaimana, kita diskusikan. Kemudian bagaimana perasaan anak-anak ketika memerankan orang yang selalu menjadi biang masalah. Misalnya tadi temanya adalah tanaman, merawat tanaman tadi. Yang masalahnya adalah menginjak-injak tanaman, kemudian mencabuti tanaman dan sebagainya, pokoknya masalah. Nah, itu kita identifikasi di sana. Nah, baru kemudian kita kaitkan dengan apa yang selama ini kita alami, yang selama ini anak-anak alami dalam konteks nyata itu, apakah pernah mengalami tanaman mati. Ketika mengalami tanaman mati, apa yang pernah anak-anak lakukan, apa yang pernah orang tua mereka lakukan di rumah, sampai memanggil ahli atau pakar tanaman atau bagaimana, itu kan bisa digali di momen itu. Nah, seperti yang tadi saya kemukakan bahwasanya bermain peran yang menurut Bruce Joyce di sini sebaiknya ada masalahnya supaya apa, konstruktivistik anak itu menjadi tampak ya, jiwa konstruktivistiknya, penggalian informasi dan informasi itu selalu muncul. Nah, masalahnya kita terkadang terbatas dalam menuangkan masalah. Nah, padahal ada beberapa opsi. Opsinya apa saja? Misalnya opsi berupa masalah itu berupa konflik antara A dengan B, B dengan C dan seterusnya. Kemudian hubungan antar kelompok, misalnya kelompok A, kelompok B, hubungan baik, tampak hubungan baiknya itu tampak pada kegiatan apa, itu kan bisa diperankan. Kemudian ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sejarah dan kondisi terkini, masalah historis dan kontemporer, bagaimana apa namanya, kayak Nabi Yusuf misalnya ketika berhasil lolos setelah dibuang oleh saudaranya, itu kan bisa kita perankan. Dalam hal ini adalah masalah historis. Nah, sama dengan group investigation, jadi di setiap model atau metode pembelajaran, selain ada sintaksnya, kita Bruce Joyce juga menawarkan sistem sosial, kemudian prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Nah, untuk sistem sosial dari bermain peran itu apa? Jadi yang perlu disadari di sini adalah pada posisi anak bermain peran itu kita sebagai guru atau orang dewasa bertanggung jawab setidaknya dalam memulai fase atau membimbing anak bagaimana nanti memerankannya, kemudian kita harus apa, nanti kalau begini itu harus bagaimana, kemudian apa yang kita hadirkan itu juga sebaiknya
membangkitkan ide-ide kreatif anak. Ini kalau balok tadi roboh, itu kalau kita kasih bantuan baterai itu apakah bisa berdiri, kita berdirikan dengan pulpen itu apakah bisa berdiri, dan seterusnya dan seterusnya. Kita juga bangun kesetaraan pada anak, kepercayaan diri pada anak. Kita lanjutkan. Tadi tentang sistem sosial dari bermain peran. Di samping guru perlu membangun kesetaraan, mengembangkan kesetaraan, keadilan pada anak-anak, dan kepercayaan diri anak, kita juga dituntut untuk menjadi orang problem solver ya. Problem solver ketika anak itu dihadapkan pada masalah lanjutan di waktu dia memerankan tokoh tertentu atau peran tertentu, maka kita juga harus responsif. Kita harus responsif dengan kondisi yang dialami anak itu. Harusnya seperti ini sehingga proses merawat tanaman itu membuahkan hasil gitu. Kemudian tadi konstruksi bangunan tadi juga membuahkan hasil dan mencapai apa yang kita inginkan. Nah, jadi sistem sosial di bermain peran itu diantaranya itu guru bertanggung jawab, setidaknya tadi memulai membimbing, kemudian memfasilitasi bangunan ekspresi anak hingga kesetaraan anak terjaga dan kepercayaan diri anak juga terbangun hingga guru menjadi seorang problem solver. Berikutnya para mahasiswa sekalian, bahwasanya di metode bermain peran kita juga ada prinsip reaksi ya. Ada prinsip reaksi. Sama halnya dengan group investigation yang kita ulas di pertemuan sebelumnya. Yang ada prinsip reaksi juga, di bermain peran juga ada. Jadi di antara prinsip reaksinya, Bruce Joyce mendengungkan di sini, di antaranya guru harus menerima tanggapan dan saran dari anak. Terutama pendapat dan perasaan mereka ketika misalnya memainkan peran yang diatur oleh kita. Ketika ada anak yang menunjukkan perasaannya ketika dia berperan sebagai seorang pahlawan seperti polisi yang membantu menyeberangkan jalan, orang yang menyeberang jalan itu bagaimana perasaannya. Sementara di sisi yang lain anak yang berperan menjadi orang yang dibantu menyeberang jalan itu bagaimana, itu juga kita terima tanggapan dari anak. Kita memberi tanggapannya tidak lantas menilai kamu benar dan salah, tidak seperti itu ya, karena memang anak-anak ya. Tapi kita murni menjadi penampung perasaan mereka. Ada yang mungkin sedih, sedihnya kenapa misalnya saya ketika memerankan sebagai polisi itu tidak bisa maksimal karena pikiran saya itu tertuju pada lalu lintas yang begitu padat. Dengan bahasa anak ya tentunya ya. Kemudian di samping prinsip reaksi yang pertama, ada prinsip reaksi yang berikutnya adalah guru atau kita sebagai orang yang dewasa harus memberikan respon sedemikian rupa sehingga tadi itu menjadi problem solver itu. Ketika anak memainkan perannya sebagai polisi, tetapi
di kanan kiri itu lalu lintasnya padat sekali, kemudian orang yang berperan sebagai yang dibantu menyeberang tadi itu jalannya pelan-pelan sekali sehingga lalu lintas itu kemudian orang-orang itu ramai membunyikan klaksonnya sehingga konsentrasi menjadi terpecah. Nah, itu bagaimana respon kita sebagai orang dewasa kalau ada yang seperti itu, baiknya bagaimana kita arahkan anak untuk memerankan sedemikian rupa. Sehingga pada kondisi sesungguhnya nanti ketika anak dihadapkan pada situasi yang memang benar-benar nyata, berdasarkan pengalaman mereka pada saat bermain peran itu, peran mereka itu terbawa ke situasi nyata. Anak yang tadi bermain peran sebagai polisi akan memerankan sesungguhnya, kemudian yang berperan sebagai orang yang membunyikan klakson, itu kan masalah tadi itu. Itu akan bagaimana ketika di situasi nyata. Itu di antara prinsip reaksi, kemudian kalau bisa prinsip reaksi berikutnya adalah kita menyediakan alternatif cara untuk menyelesaikan suatu masalah ya. Jadi tidak ada sebuah cara yang dikatakan benar, tapi kita menyediakan alternatif rencana A, rencana B, rencana sampai Z, sehingga anak kita itu kaya ketika dihadapkan pada situasi yang serupa di lain hari dengan konteks yang berbeda, dia akan menggunakan rencana B, di konteks yang lain dengan rencana C, konteks berikutnya dengan rencana D. Nah, itu fungsi dari alternatif tadi itu, sehingga tidak melulu satu solusi tadi itu. Kemudian di samping sintaks, kemudian prinsip reaksi, ada pula sistem pendukung. Di bermain peran itu meskipun dia itu dikatakan sebagai main atau bermain, dia alangkah baiknya karena ini dunia pendidikan, maka perlu ada sistem pendukung. Nah, sistem pendukungnya apa? Ya diupayakan, misalnya kalau pernah memiliki atau ya diusahakan mempunyai ya, rekaman-rekaman video tentang situasi dan kondisi yang ada di sekitar anak. Kalau dia punya buku cerita, saya yakin banyak yang punya ya. Kemudian film unduhan film itu juga bisa. Misalnya yang sering dilihat anak itu kan mungkin Upin Ipin itu ya. Upin Ipin kan beberapa kali saya melihat ada masalah di sana, dan itu ada solusinya sehingga itu bisa menjadi bahan bagi anak untuk bermain peran. Bagaimana menjadi seorang pemadam kebakaran, tapi tidak memadamkan api, tapi mengamankan ular yang masuk ke rumahnya opa. Itu kan ada cerita yang seperti itu. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai bahan yang tadi kita sebut sebagai sistem mendukung. Sistem ya. Nah, syukur-syukur kalau ada kumpulan skenario ya. Kita punya kumpulan skenario yang memang khusus kita akan gunakan ketika bermain peran. Nah, syukur-syukur lagi itu skenarionya itu sudah kita sesuaikan dengan tema ya. Karena beberapa tahun sampai sekarang di Satuan PAUD itu kan kita menggunakan tema ya. Mulai dari di semester Gasal itu ada tema diriku, kemudian lingkunganku, ada binatang, ada tanaman. Kita bisa buat itu skenario untuk masing-masing tema itu sehingga menjadi sebuah bahan bermain peran bagi anak-anak kita, dan itu memang menjadi sistem pendukung yang komprehensif di Satuan PAUD.
Kalau yang biasa menulis, di kelas ini misalnya ada yang biasa menulis, itu bisa disusun itu skenario masing-masing tema. Saya kira itu untuk, diskusi kita kali ini tentang role playing. Bahwasanya lagi-lagi role playing ini menjadi salah satu metode pembelajaran yang ditawarkan oleh Bruce Joyce dalam Models of Teaching, khususnya pada rumpun, social family atau rumpun sosial. Untuk, diskusi selanjutnya nanti kita akan membahas, metode pembelajaran atau model pembelajaran yang tergabung dalam rumpun pemrosesan informasi, rumpun, sistem behavior, sistem perilaku. Dan ya mudah-mudahan cukup waktunya untuk membahas itu semua. Mudah-mudahan apa yang kita ulas hari ini membuahkan manfaat bagi kita semuanya saja. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.